Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Ego Eimi. Kata Yesus, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Perkataan ini adalah ungkapan Yesus yang pertama dalam Injil Yohanes tentang ego eimi. Hal ini mengingatkan akan kisah di mana Yesus sudah memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan sisa 12 bakul. Maka orang berbondong-bondong datang kepadanya karena takjub akan mujizat itu, tetapi bukan takjub kepada Tuhan Yesus sang pembuat mujizat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka. Perkataan Tuhan Yesus ini jelas memiliki makna rohani yang menunjukkan bahwa hanya melalui Yesuslah hidup kekal itu diberikan. Pernyataan yang kedua adalah aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 9 ayat 5. Artinya Yesus menyadari bahwa masih banyak orang yang berjalan dalam kegelapan karena belum percaya kepadanya. Sehingga Yesus secara jelas berkata bahwa mereka hidup dalam gelap. Bila tanpa terang dunia, yakni dirinya, Tuhan Yesus memiliki kualitas sekaligus kapasitas yang sanggup menyingkirkan kegelapan dan sekaligus menunjukkan terang yang sesungguhnya kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Bahkan dia memberikan garansi bahwa siapa saja yang mengikut dan percaya kepadanya, maka ia akan mempunyai terang hidup itu sendiri, sehingga tidak akan terjatuh ataupun tersesat, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ungkapan ketiga ego eimi Yesus ialah akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Yesus menerangkan bahwa pintu ini hanya dapat dimasuki oleh sang gembala dan bukan pencuri. Sebab pencuri tidak masuk melalui pintu, tetapi memanjat tembok karena ia adalah perampok. Yohanes 10 ayat yang pertama adalah suatu gambaran yang Yesus berikan. Jika seorang percaya kepadanya, artinya masuk melalui pintu yang benar, maka ia akan selamat. Bahkan ia akan menemukan padang rumput yang dapat diartikan sebagai suatu kehidupan bermakna atau kehidupan yang diberkati selama di dunia ini, yang berlanjut pada kehidupan yang kekal di sorga. Perkataan Yesus yang keempat adalah akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yesus membuat perbedaan yang mendasar antara dirinya dengan gembala upahan. Gembala upahan tidak bersedia kehilangan nyawa untuk dipertaruhkan demi keselamatan domba-domba gembalaannya. Sedangkan Yesus siap bahkan rela mati memberikan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya itu juga mengenal dia. Dalam bagian ini yang ditekankan ialah pengenalan secara pribadi, pengenalan Yesus atas setiap umatnya dan pengenalan mereka akan dia. Ungkapan kelima dari perkataan ego eimi Yesus ialah akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Pernyataan Tuhan ini menunjukkan bahwa dialah pusat dari pengajaran tentang kebangkitan dan hidup kekal. Jadi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pengakuan Tuhan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup, setiap orang yang percaya kepadanya memiliki pengharapan yang pasti akan ada kehidupan kekal setelah kematian fisik. Ungkapan keenam dari perkataan ego eimi ialah aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6.
kebenaran dari pernyataan Yesus akulah itu yang pertama jalan. Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah jalan menuju Bapa, bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan menuju rumah Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga. Ketika seseorang percaya Yesus sebagai juru selamatnya, maka ia mendapat kepastian dari tujuan hidupnya setelah kematian. Kebenaran kedua, Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dirinya adalah kebenaran yang absolut, bahwa dirinya adalah kebenaran sejati, baik secara tersurat dan tersirat. Yang ketiga, hidup. Tuhan Yesus menyatakan kepada para muridnya dan orang banyak bahwa dirinya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan untuk orang mati. Yang keempat, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memperingatkan kepada para muridnya dan banyak orang pada zamannya dan kepada setiap orang pada zaman ini bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga jika tidak melalui Dia, bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat bertemu dengan Bapa kalau tidak percaya kepadanya. Ungkapan yang ketujuh, ego eimi Yesus dalam Injil Yohanes adalah, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Ungkapan Yesus ini terletak pada relasi bahwa pokok anggur yang memiliki ranting harus tetap melekat pada pokok jika ingin terus mempertahankan hidupnya. Artinya kita tidak bisa hidup di luar Kristus. Dengan kata lain, Yesus adalah sumber kehidupan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, saya sangat bersyukur dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang mengilustrasikan dirimu sebagai roti hidup, terang dunia, pintu, gembala baik, kebangkitan dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, pokok anggur yang benar. Dari mulutku mengakui bahwa Engkaulah Tuhan yang sesungguhnya, tidak ada yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.